Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi dengan aku ya. Masih di channel YouTube aku, Kakak Dewa Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Ya maksudnya aku yang lagi menunggu-nunggu gitu loh. Karena sebenarnya udah dari semalam ya. Dari semalam tanggal 1, kemarin tanggal 1 dan hari ini tanggal 2. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu. Buat apa ya? Apalagi kalau bukan gajian ya teman-teman ya. Nah, video aku kali ini sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang selalu menanyakan gaji terbaru Dek Makau itu berapa sih Kak, seperti itu ya. Gaji PRT untuk per tahun 2020 seperti itu loh. Sebenarnya gini ya teman-teman ya, untuk standar gaji Makau memang kecil ya kalau untuk dari pemerintah langsung. Tapi seperti tapi seperti yang pernah aku bahas di video aku yang 1 tahun yang lalu, kalau di Makau itu besar kecilnya gaji itu ditentukan setiap job ya. Jadi setiap majikan itu ngasih gajinya tuh nggak sama seperti itu. Jadi kan di Makau jobnya bukan cuma PRT ya, jadi ada job company juga, dan yang dimaksud job company itu selain di PRT ya, entah itu di toko, entah itu cleaning service, entah itu yang nanam bunga kayak gitu ya, terus entah itu di restoran atau di bengkel, kalau enggak itu di hotel kayak gitu ya. Itu untuk nominal gaji itu enggak ikut standar pemerintah ya, karena standar pemerintah itu kecil kalau Makau memang benar. Tapi tiap majikan, tiap perusahaan itu mengasih gaji karyawannya itu beda seperti itu. Nah, ini membahas soal gaji karena di sini aku bahas gaji aku sendiri ya. Aku seorang PRT yang di majikanku yang ini aku udah 4 tahun bulan kemarin ya, bulan 10 kemarin aku genap 4 tahun ya di majikan ini. Nah, ini gajinya berapa sih Kak, seperti itu kan. Nah, karena gajinya tiap majikan itu beda dan gak ikut standar gaji pemerintah, makanya gaji aku yang aku tahun 2016 masuk majikan ini, gajiku tuh mulai dari 4.300 ya, 4.300 tahun 2016. Itu dolar MOP ya. Waktu itu di Hongkong gajinya masih 32 berapa seperti itu. Aku udah kok 32, maaf salah. Gajinya udah 4 berapa ya di Hongkong, sekitar 42 berapa seperti itu ya. Saya lupa juga. Itu aku di sini gajiku 43. Nah, seiring berjalannya waktu, setiap tahun gajiku tuh ditambah sama majikan seperti itu. Dan sampai saat ini aku di Makau 4 tahun ya, gajiku udah nyampe sekitar 48-49 ya per bulannya seperti itu. Jadi 4.900 dolar MOP. Jadi kalau untuk kirim ke Indonesia biasanya kan ditanya ya sama pengirimnya, mau dikirim dalam nominal Makau atau Hongkong seperti itu. Dan aku biasanya kalau kirim uang langsung aku tukarkan dalam dolar Hongkong ya, dolar Hongkong, tapi ini langsung dari bank ya. Soalnya majikanku gaji aku lewat bank langsung, ditransfer antar bank seperti itu. Terus nanti kalau aku mau kirim uang dari bank itu aku ngambilnya langsung dolar Hongkong ya. Soalnya di Makau sini ngambil uang di ATM itu ada 3 pilihan, bisa ambil yuan Cina atau MOP dolar Makau atau Hongkong dolar ya. Jadi kalau aku kirim uang, aku biasanya langsung ambil dalam dolar Hongkong seperti itu. Jadi nanti aku nggak usah tukarkan lagi ya gitu ya. Kalaupun di toko Indonesia ataupun di mbak-mbak kayak gitu yang membantu pengiriman uang, itu biasanya nominalnya itu dijumlahkan dulu dalam dolar Hongkong. Dan hitungannya gimana? Biasanya per 1.000 dolar Hongkong itu kita ngasihnya itu 1.033 ya, 33 dolar. Ada yang 32, tapi ada juga CC yang sampai 35 seperti itu ya, per 1.000 dolar Hongkong ya. Jadi kita kayak beli kayak gitu loh, dari dolar MOP ditukar ke dolar Hongkong, itu kita nambahi 32 dolar, 33 dolar seperti itu. Tapi karena saya biasanya ngambil dari banknya itu langsung uang Hongkong, jadi pertukarannya itu langsung di dalam bank situ gitu loh.
Dan biasanya kalau di dalam bank langsung itu kan terus kan naik turun seperti itu ya. Kadang nggak nyampe 32 atau 33. Kadang per 1000 dolar Hongkong itu dolar mobnya cuma 1031 seperti itu. Nah, ini membahas soal gaji aku bulan ini berapa gitu ya. Gaji aku bulan lalu lah, hitungannya kan aku gajian setiap tanggal 1 ya. Jadi kemarin aku gajian, tapi kan itu untuk selama 1 bulan 10 kemarin. Nah, gaji aku ini mbokku gajinya dalam dolar mob ya, ditransfernya ke bank aku. Terus ini aku langsung ambil dalam dolar Hongkong. Jadi gajian aku, karena aku nggak libur ya, aku liburnya diganti uang selama bulan 10 itu aku digaji dolar Hongkong sebanyak ini. Nah, ini ada berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini ada 6.000 dolar Hongkong ya. Mbokku gajinya 6.000 lebih. Terus aku langsung tukarkan di bank, langsung ambil dari bank dalam bentuk dolar Hongkong langsung 6.000. Nanti ini kalau aku kirim di toko Indonesia, ongkosnya 30 dolar seperti itu. Jadi kita total berapa dulu? Karena tadi aku ke toko Indonesia ya, waktu aku belanja, aku mampir, aku lihat gross hari ini berapa. Dan gross hari ini per tanggal 2 bulan 11 2020 ya. Gross hari ini per 1000 dolar Hongkong itu 1.888.000 rupiah ya, per 1000 dolar Hongkong. Lah, aku kirim 6.000, jadinya 328.000. Jadi 6.000 dolar Hongkong, ini 6.000 dolar Hongkong. Kalau di total dalam uang rupiah ya, jadinya 11.328.000 ya, teman-teman. Segitu. Jadi, untuk teman-teman yang masih penasaran dengan berapa gaji PRT yang di Makau seperti itu ya, itu udah saya jelaskan di depan bahwa setiap majikan itu ngasih gajinya beda. Terus setiap job, mau jaga orang tua, jaga anak, jaga bayi itu juga beda. Intinya besar kecilnya gaji itu tergantung sama majikannya ya. Kalau ada teman-teman yang tanya gaji saya ini termasuk gede atau kecil, nah gaji saya ini bisa dibilang ini tengah ya. Karena apa? Saya bilangnya seperti itu. Karena ada yang gajinya jauh lebih kecil dari saya. Biasanya itu jaga orang tua, terus tiap minggu libur, tanggal merah libur. Sedangkan kerjaan nggak ada kayak gitu biasanya. Cuma jaga orang tua satu kayak gitu. Biasanya gajinya mungkin lebih kecil dari saya. Tapi, atau majikannya mungkin kurang baik atau pelit atau gimana ya. Mungkin perhitungan atau mungkin bahasanya kurang atau nggak bisa kerja seperti itu ya. Jadi penting banget untuk cari kerja ke Makau itu harus punya skill ya, punya pengalaman, terutama bahasa, kedua kerja seperti itu. Nah, kenapa aku bilang gajiku sedang? Karena masih banyak mbak-mbak di luar sana yang gajinya jauh lebih gede dari saya. Seperti itu. Jauh lebih gede dari saya. Jadi, buat teman-teman yang mungkin kalau komenan yang nggak mengenakan kayak gitu ya, ada yang bilang gaji Makau kecil lah, ada yang bilang Makau itu negara buangan lah, ada yang bilang Makau itu ini itulah kayak gitu ya. Itu nggak perlu didengarkan, karena nasib setiap orang tuh nggak sama seperti itu. Nyatanya apa? Berkaca dari diri saya pribadi ya, saya di Hongkong sekian tahun nggak dapat apa-apa. Sedangkan alhamdulillah saya kerja di Makau itu malah lebih nyantel tuh maksudnya gimana ya, hasilnya tuh lebih terlihat gitu loh, lebih nyata seperti itu. Terus majikanku mungkin jauh lebih baik, semua kebutuhan dicukupi. Nah, ini kenapa gaji saya segini semua saya kirim ya, karena satu, saya itu hampir tiap minggu dapat uang ceperan untuk jajan, untuk beli keperluan aku. Terus yang kedua, aku dari semua kebutuhan aku dicukupi sama majikan, kecuali satu, softtek itu aku beli sendiri, atau baju kayak gitu aku beli pakai uangku sendiri.
Kalau makan, sampo, sabun, semua kebutuhan aku sehari-hari semua dicukupi sama majikan, seperti itu ya. Jadi ya alhamdulillah punya majikan yang baik banget, seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu video aku kali ini. Jadi teman-teman yang selalu tanya ke aku, DM di Instagram aku, selalu tanya-tanya tentang Mako kapan buka. Mako belum buka ya teman-teman ya. Terus cara proses kerja ke Mako gimana? Sekarang prosesnya baru ya teman-teman ya, karena Mako sekarang jauh lebih ketat. Dan mungkin kedepannya Mako itu sistemnya seperti jadi PRT atau pokoknya sistemnya sama kayak mau kerja ke negara lain seperti Singapura, Taiwan, Korea, Hong Kong, seperti itu ya. Jadi harus dapat majikan dulu, harus sekalian proses visa dulu. Jadi sistemnya kayak seperti calling visa seperti itu ya. Ya moga-moga aja kedepannya akan ada PT, jadi antara Makau dan Indonesia itu ada kerjasama seperti itu loh. Soalnya sampai saat ini kan belum ada ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu gimana aku kok bisa masuk ke Makau, bisa kontrak mandiri, semuanya urus sendiri tanpa lewat PT, tanpa lewat agent, silakan obok-obok video aku 1 tahun yang lalu. Semuanya ada di situ aku bahas. Tapi mungkin sekarang peraturannya baru. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu informasi tentang gimana cara kerja ke Makau, tonton terus, ikuti terus channel YouTube aku. Aku akan terus berbagi informasi terbaru seputar Makau ya, untuk teman-teman semua seperti itu. Jadi untuk yang udah nggak bisa balik ke Taiwan ataupun udah nggak bisa balik ke Hong Kong dan nggak ingin belajar bahasa atau masuk PT lagi, bisa langsung istilahnya apa ya, mencolot mencolot ke Makau seperti itu, seperti saya, seperti itu ya. Nah makasih buat teman-teman semua yang udah setia ngikuti channel YouTube aku ya, dan mohon dukungannya untuk tetap like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku ya, Kakak Deva Channel. Terus tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan setiap aku upload video baru seperti itu. Sekian dulu vlog aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.